Kamu apa kabar malam hari ini, Eva? Rada rada sih. Rada-rada kenapa? Rada-rada lemes atau rada-rada gimana? Gimana nih maksudnya? Ya enggak sih, emang lagi nggak enak badan. Oh, Tadi lagi nggak baru enak bangun. badan gitu. Ya mudah-mudahan setelah kita podcast malam hari ini langsung jadi seger gitu bawaannya, Retsa. Oh gitu ya. Iya sih bisa. Ini lo ngerasa surprise banget gak sih? Kejutan banget gak sih bisa dapat telepon dari Deko Radio gitu diajakin podcast? Ya pasti kaget banget lah, orang baru buka mata gitu kan ya. Masuk ke labnya. Tadi Iya. aku masuk cuma denger kan suaranya. Iya, dan malam ini bukan cuman apa Eva ya? doang yang jadi target, banyak. Boleh dibilang hampir semua muda-mudi bisa ikutan di mendadak podcast malam hari ini. Nah itulah, yang sini baru ini otak, nyawa nih kayaknya belum ngumpul semua Ya udah, gitu. jangan dikumpulin, gak usah dikumpulin. Kalau dikumpulin dulu berarti nggak mendadak lagi dong namanya tuh ya. Nah itulah, tapi jadinya kayak mana gitu. Kayak mana gitu ya. Eva, sebelum kita ngobrol-ngobrol, lo samperin dulu dong. Say hello dulu dong buat muda-mudi Deko Radio malam hari ini. Ini masalahnya saya nggak bisa lihat Bapak, Cukup jadi sebut mereka dengan muda-mudi aja, Eva. oh gitu. Selamat malam buat muda-mudi Deko Radio yang malam ini gabung gitu ya di malam liburan ya. Iya, benar, malam liburan. Makanya kita pengen mendadak podcast malam hari ini karena kita tahu ini malam liburan gitu. Itu berarti selamat ya buat muda-mudi Cooper. Yes. Pasti kan waktunya begadang sih, kayaknya kurang seru gitu kalau tahu besoknya libur dan kita nggak begadang gitu. Iya, kurang seru ya Eva ya. Harusnya begadang gitu kalau malam libur ya. Sambil nunggu sahur ya. Mata itu pun kayak udah otomatis gitu kalau besoknya kerja. Gitu tuh kadang tuh kayak udah gimana ya? Gimana? Yuk aduh, coba. Kok kerja ya? Besok udah kerja ya, kok gini gitu. Maunya tidur cepet gitu kan ya, biar besok paginya fresh. Tapi nyatanya jadi gara-gara kan kebanyakan pikiran kayak gitu jadi begadang gitu. Tapi kalau gitu. tahu besoknya libur, kayak mata tuh udah aja gitu. Oke. Tapi Eva, kalau berbicara soal hari libur, emang biasanya kamu mengisi hari libur tuh dengan kegiatan apa sih Eva? Aku kalau libur tidur sih. Tidur? Seharian tidur gitu? Ya gitu, kayak balas dendam aja gitu. Banyak. Balas dendam gitu. Nah, biasanya kan justru orang yang masih menjalin hubungan pacaran itu kan justru malah menikmati gitu hari liburnya, bukan malah dengan tidur gitu Eva. Masalahnya libur saya dan liburnya si Doi beda hari, Pak. Beda hari. Kalau si Doi liburnya kapan Eva? Dia nggak ada liburnya sih, lebih tepat. Nah kalau Eva sendiri liburnya Sabtu Minggu pasti ya? Enggak sih, aku di hari Minggu doang. Oh, hari Minggu doang liburnya si Eva nih. Makanya beberapa tempat kerja kan udah pada libur juga kan buat itu. Udah mulai libur Idul Fitri. Di tempat kamu lebarannya tanggal berapa Eva? Kayaknya sama ya Bapak ya. Oh, kirain. Ya, siapa tahu ada perbedaan gitu kan. Secara kan kalau jam itu kan kita dapat selisih 1 jam gitu ya. Siapa tahu Idul Fitrinya ada selisih juga gitu. Kayaknya tahun ini sama deh Bapak ya. Sama ya. Tanggal berapa coba? Kalau sama tanggal berapa coba? Tanggal berapa sih? 12 atau 13 tuh kan, ya? katanya sama, kok nggak tahu tanggalnya. Apa? Tanggal berapa di situ? 13 ya? 13 lah. 13. Kalau di sini malah ditunda loh Eva. Apa? Ditunda tahun depan di sini. Gimana Om? Kalau di sini malah ditunda lebarannya sampai bulan depan. Kok gitu? Kenapa emang? Enggak, bercanda, kok bisa. Ya nggak mungkin lah, masa lebaran mau ditunda gitu sampai bulan depan gitu, nggak mungkin lah. Kalau lebaran bener sih Om sebenarnya ditunda. Kan bulan depan. Soalnya bulan ini bulan Ramadan gitu, dan lebaran itu di bulan Syawal. Jadi bener sih sebenarnya bulan depan gitu. Kalau Ramadan depan kan berarti kan sekarang bulan Ramadan. Nah, bulan depannya kan bulan Syawal. Oh gitu. Oh maksudnya gitu. Kenapa Eva sampai bilang udah betul gitu ya?
Ya benar kan bulan Oh iya depan iya gitu. iya Kalau masih benar-benar. Ramadan berarti belum Lebaran ya. Tapi ngomong-ngomong ini kan bentar lagi mau Lebaran tuh Eva. Kamu udah punya baju Lebaran belum sih? Kayaknya makin makin gede gitu. Heeh. Bukan fokus ke baju Lebaran sih ya Om ya. Terus kebutuhannya kemana gitu? Kalau udah nggak butuh lagi buat beli baju Lebaran. Iya kayaknya beli baju itu kalau pas emang pengen beli gitu aja sih nggak harus Lebaran ya. Mm-mm. Gitu. Mungkin kalau Lebaran tahun ini lebih ke itu sih. Kan biasanya orang-orang kan THR-nya kan ada gimana ya, mungkin karena sekarang kan gara-gara ada corona juga jadi banyak orang harus THR-nya jadi ada penyesuaian gitu kan ya. Yes. Nah mungkin THR-nya tahun ini harapannya sih itu sih ya. Apa coba harapannya? Raya gitu ya. Kalau bisa tunangan hari raya gitu kan lebih enak. Bukan tunjangan lagi ya, tapi tunangan hari raya ya. Iya benar. Tapi kok jadi curhat sih? Jadinya kok malah terdengarnya lebih ke curhat sih ya? Oh iya ya. Oh iya ya. Maaf. Ini Ya. kalau misalnya si doi lagi denger nih, kamu mau bilang apa gitu Reza ke dia tuh? Enggak sih, kayaknya dia sih ini tadi aja bangun tidur mau ngubur. Ya, tapi kan obrolan kita, podcast kita malam ini kan di record ceritanya. Nanti habis siaran ini kita bakal posting lagi di Instagram. Pasti dia bakal denger tuh. Gini aja gimana Om? Kalau pas bagiannya yang itu rada disensor gitu, jadi rada lama jadi dia ada. Tapi ngomong-ngomong, biasanya kalau Lebaran tahun kemarin kamu ada mudik kemana sih Eva? Tahun kemarin kan gak boleh kemana-mana Om, bahkan ke tetangga samping rumah aja kan gak boleh. Oh iya, 2 tahun sebelumnya kalau gitu, sebelum ada corona gitu. 2 tahun sebelumnya sampai udah lupa loh. 2 tahun sebelumnya tetap di rumah aja sih, karena emang orang tua kan orang tua aku kan anak yang paling tua gitu, jadi keluarga di sini gitu. Oh gitu ya, tetap nggak kemana-mana. Tapi biasanya kalau mudik, kamu kemana biasanya kalau mudik bepergian gitu di hari raya? Mudik sih di Kabupaten Mojokerto ya, emang karena ibu asli dari situ, aku sendiri di Kabupaten Nganjuk gitu, jadi cuma antar kota doang sih. Gimana suaranya kurang jelas Eva? Mudiknya cuma antar kota aja sih gitu. Oh, lintas kota doang gitu ya, dekat ya berarti ya? Sekitar 2-3 jam lah dari rumah. Nah berarti di tahun ini bisa dong ke sana gitu. Kalau cuma lintas kota Nggak gitu. bisa Om. Di aturan di tempatnya belum ada Nggak aturan bisa. seperti itu. Tetap nggak bisa gitu. Nggak bisa sih, nggak bisa. Tahun ini lebih longgar, sebenarnya lebih longgar ya. Maksudnya ke tetangga kan udah bisa gitu ya. Cuma kan kalau ke antar kota belum bisa sih. Antar kota tetap belum bisa ya. Nah, perasaan lo gimana nih? Tahun ini nggak bisa kemana-mana gitu? Ya itulah Om, rasanya kayaknya sepi banget gitu ya. Apalagi kan 2 tahun yang lalu emang masih ada orang tua gitu, dan 2 tahun ini kan aku nggak ada orang tua, jadi Lebaran udah di rumah nggak ada orang tua, nggak bisa gitu. ke rumah nenek. Tapi saudara ada kan ya? Oh, saudara ada sih, ada deket semua kok. Saudara. Cuma tetap rasanya kayak kurang gitu kan ya. Kayak ada yang hilang gitu ya, Pak ya? Kayak ada yang hilang gitu ya? Iyalah, kayak gak berasa. Oh, berarti pasti kangennya bukan malah mudik ya, tapi malah kangen sama orang tua gitu ya. Coba kalau misalnya tahun ini masih bisa ngumpul bareng sama mereka ya. Iya sih kayak gitu, ngomong yang kayak gitu sih, meskipun nggak bisa kemana-mana, tapi kalau orang tua ada sih kayak nyaman-nyaman gitu di mana aja gitu kan. Emang kamu mau bilang apa ke orang tua kalau misalnya dia masih ada nih? Anggap aja nih ya, mohon maaf ya, kalau misalnya dia masih hidup sampai saat ini, kamu mau bilang apa ke dia gitu? Pastinya mohon maaf, pastilah itu. Mohon maaf ya, sadar ya kalau banyak dosa ya Eva ya. Oh sadar banget gitu jadi. Iya. Terus apa lagi selain itu?
pasti minta maaf gitu. Mhm. Itu minta maaf sama, ya udah pengennya sih tiap tahun itu pasti pengen lebih baik lagi Yes, gitu. Tapi kadang-kadang habis minta maaf gitu, sadarnya itu 1-2 bulan gitu, kadang habis itu bandel lagi gitu kan. Tapi kalau boleh tahu harapan kamu di Idul Fitri tahun ini apa nih harapannya? Harapan terbesar Eva nih apa nih kira-kira? Idul Fitri tahun ini ya itu sih kayaknya THR itu ya. THR? Emang belum dapat THR ya Pak? Penyesuaian Om, masalahnya Om. Maksudnya gimana? Penyesuaian gimana maksudnya? Ya mungkin karena itu ya, karena corona juga ya. Jadi beberapa perusahaan, apalagi di perusahaan aku juga kebetulan omsetnya juga rada menurun sih tahun ini gitu. Meskipun di tahun yang kemarin itu masih stabil, tapi ternyata di luar dugaan tahun ini pun juga akhirnya turun gitu kan. Ya udah gitu. Jadi banyak kok, banyak beberapa perusahaan yang gitu juga. Aduh, kasihan banget ya. Corona memang jahat ya Eva ya. Itu sih. Jahat nggak sih menurut kamu Corona itu? Jahat banget. Jahat banget. Kalau seandainya Corona itu bisa diajak ngomong, kamu mau bilang apa sih sama Corona itu? Kayaknya gini aja deh, jauh-jauh lah gitu, jangan di sini gitu, jauh-jauh aja gitu. Pergi gitu ya, pergi kamu gitu ya. Gitu, janganlah kesini-sini gitu. Jadi kemana-mana tuh ribet gitu kan ya. Mungkin beberapa teman-teman yang memang udah punya rencana di tahun 2020 atau 2021-nya udah rencana apalah pengen ke luar kota. Mungkin kalau keluar kota rada nggak terlalu ribet ya, minimal ke luar provinsi lah. Keluar provinsi atau keluar pulau, jadi kan makin ribet gitu. Dan kasihan juga di tahun 2020, 2021 teman-teman yang nikah itu tanpa resepsi. Eva, kan jadi kayak nggak seru gitu. Iya, aduh, benar-benar sih ya. Kapan ya Corona itu bisa pergi ya? Itulah, kayaknya itu sih. Gimana ya? Kemarin itu kan sempat kaget juga kan waktu ngedengar berita yang itu sih banyak alat tes yang ternyata bekas itu kan. Yang second itu kan ya? Nah, itu kan diperkirakan perharinya aja ada sekitar 200 orang gitu yang pakai itu barang bekas gitu kan. Jadi tuh sempat kepikirannya tuh jadi kayak aduh, nah gini nih gimana bisa hilang gitu, yang harusnya nggak kena corona pun jadi kena gitu kan, bisa aja kan kayak gitu kan jadinya. Iya, betul. Ya, kita berharap aja semoga corona tahun ini udah bisa beranjak pergi meninggalkan kita ya Eva ya. Amin. Asal jangan si doi yang meninggalkan Eva ya. Aduh, janganlah, udahlah ini yang terakhir aja udah. Iya, ini yang terakhir. Amin deh, dibantu dengan doa deh pastinya Eva. Tapi puasa gimana? Lancar nggak puasanya? Puasanya yang ini saya akhir-akhir ini doang sih yang nggak aman. Ya kan tadi udah bilang gitu, emang lagi rada nggak enak badan juga. Oh gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Eva, biasanya kalau berpuasa itu menjalani ibadah puasa itu sebenarnya apa sih godaan terbesar yang bisa membatalkan puasa kamu itu? Ada nggak sih godaan terbesar gitu? Apa ya? Itu sih kadang. Apa coba? Emang pekerjaanku emang di penjualan online ya, jadi kan ketemu customer kan emang online gitu, entah dari telepon, entah dari chat gitu. Nah kadang tuh Ramadan ini tuh kayak ada aja gitu customer tuh yang ngeselin. Ngeselin. Nah biasa mengatasi customer yang ngeselin itu kayak gimana tuh? Untungnya sih karena aku emang di online kan, jadi ya customer kan nggak langsung berhadapan gitu, jadi ya paling rada ditunda dulu lah ngebales chatnya gitu. Nafas yang banyak lah itu yang atur nafas aja sih. Boleh tahu nggak sih kayak gimana tuh contohnya tuh ngeselin itu kayak gimana tuh misalnya tuh? Boleh tahu nggak percakapannya kayak gimana tuh? Misal nih dari aku nawarin produk ini sih, misal produk A gitu kan. Pasti kan otomatis aku ngejelasin nih si produk A ini keunggulannya apa aja gitu kan ya. Ini. Nah dapat respon sih dari customer gitu kan. Direspon. Tapi, terus? Kadang customernya tuh balik kayak ngajarin gitu loh, Mbak. Ini tuh harusnya nggak gini keunggulannya gitu. Kalau komposisinya seperti ini tuh keunggulannya gini gitu. Nah,
kita sendiri yang punya produk tuh nggak mungkin ngasal juga kan, kita juga ada uji lab Tapi bisa dan jadi kan bisa jadi kan lain-lain customer gitu. itu mungkin lebih tahu gitu tentang produk yang kamu tawarkan gitu. Biasanya kalau orang yang lebih tahu nggak ke situ sih, dari Oh gitu pengalaman ya. selama ini malah justru kalau customer yang dia lebih paham, dia lebih tahu, malah nggak sampai kebanyakan nanya gitu. Kalau Mhm. emang dia cocok ya oke lah gitu dia beli, kalau enggak ya enggak Atau gitu. Kalau mungkin malah yang dia niatnya buat godain sih sebenarnya gitu. Pura-pura dibikin kesel dulu gitu. itu sih kadang emang ada sih yang beberapa customer tuh ngeselinnya kayak gitu kan. Kadang ada yang mau beli tapi harus COD gitu kan. Ntar kalau udah COD-nya aku arahin ke Shopee, Tokopedia kayak gitu, nggak mau gitu, maunya diantar Gitu. langsung. Tapi pernah nggak sih Gimana? ada nggak sih pernah customer yang ngeselinnya tuh sampai ngegodain gitu? Oh enggak sih, karena emang produk yang aku jual kan emang di bidang pertanian ya, jadi Bidang rata-rata pertanian. Berarti rata-rata customernya petani gitu dong. itu gitu. Kalau secara etika sih memang Tapi kan nggak ada. nggak menutup kemungkinan petani juga bisa menggoda ya dong pastinya. Oh, alhamdulillah saya 2 tahun di bidang Aha. ini nggak pernah ada kayak gitu Oke. sih. Ada pengaruh nggak sih perubahan itu? Pengaruh besar yang kamu rasain di bidang usaha kamu ini selama pandemi ini? Seperti misalnya penghasilan jadi meningkat gitu. Banyak sih, menurun bukan meningkat. Oh, menurun ya. malah ya? Menurun. Ah, Lah kok menurun bisa? Padahal banget kan online gitu kan. Customer kan nggak langsung datang gitu buat beli. Asalnya berdampak juga sih Bapak. Soalnya dulu waktu aku ingat pas awal corona itu sampai petani sayuran itu bagi-bagiin sayurannya karena saking rendah harga sayuran itu. Oh gitu ya. Oh berpengaruhnya di situ ya. Jadi kayak wisata petik sayuran gratis gitu, karena emang biaya yang mereka keluarkan untuk manen sama laba yang mereka dapat ketika ngejual itu lebih mahal biaya panennya gitu. Ya Yes. udah gitu, kayak mereka kayak udah kecewa aja gitu sih. Gitu. Iya. Nah kalau itu permainan dari mananya aku juga kurang paham sih, tapi emang itu sempat kejadian di Jawa Timur, sempat kejadian kayak gitu sampai sayuran itu benar-benar dibagiin gratis. Iya. Karena ya itu akhirnya mereka nggak ada modal untuk tanam di periode berikutnya. Oke, Eva, kamu sebagai penggiat atau orang yang bergelut di bidang usaha online, boleh ngasih tips and trick nggak sih buat muda-mudi Deco Radio bagaimana caranya biar dagangannya bisa laris manis gitu lewat online? Ada trik-triknya mungkin misalnya promonya kayak gimana tuh? Trik penjualannya tuh kayak gimana tuh? Kalau dari aku pribadi sih ya, ini nggak tahu ya bisa dipakai untuk teman-teman yang jualan online yang lain atau enggak. Tapi yang pasti kalau aku sih dari aku pribadi gitu, Yes. ketika kita jualan online, jangan hubungan kita dengan customer itu jangan sebagai penjual dan pembeli gitu. Lebih Terus kayak gimana dong kita hubungannya? Harus Harus pacaran gitu maksudnya? itu sebagai komunikasi teman. Oh, komunikasi teman. Bukan kirain kayak pacaran gitu, harus pacaran dulu gitu pendekatannya. Iya, maksudnya biar lebih Jangan dekat lah, gitu sih, kan. lebih. Oh, jadi ibarat kata tuh menurut kita aku dengan lebih, jadi intinya ibarat kata kita dengan customer tuh ibarat kayak menjalin pertemanan gitu. Lebih kayak gitu sih. Jadi kita fokusnya itu kayak kita nyampein produk gitu, bukan ngejual produk gitu. Yes. Jadi kayak ngenalin doang gitu. Ntar ujungnya nih orang mau beli atau enggak, ya udah itu terserah mereka gitu. Yang penting kita pasti usaha dulu, tujuan promo kita dulu gitu kan. ngenalin. Kita ngenalinnya ya kayak gitu sih, kayak kita cerita aja gitu sih gitu kan ke teman. Ntar mungkin dari situ kita ada obrolan dengan customer. Nah mungkin orangnya punya keperluan apa gitu, dan kita kasih solusi dari keperluan mereka gitu. Jadi bukan kayak oh ini loh kamu harus beli produkku gitu, enggak. Kan dari obrolan kita nanti kita tahu kebutuhan customer itu apa, dan kita kayak bisa ngasih solusi dari kebutuhan mereka gitu sih. Oh gila, keren banget deh tips and triknya nih. Tapi sebagai
orang yang bergelut di bidang usaha online ini, tentunya kamu mungkin pernah ngerasain titik jenuh gitu kan ya. Pernah nggak sih ngerasain titik jenuh gitu jualan online? Ya mungkin karena sepi pembeli atau gimana karena gitu. Ya gitu-gitu doang gitu. Nah akhirnya yang memotivasi kamu buat bertahan terus itu apa tuh kira-kira Eva? Mungkin kalau aku ya selama ini yang bikin bosan itu postingnya ya gitu, karena postingan, produk betul. kita ya udah itu doang gitu. Terus bikin postingan yang udah kayak gimana lagi, ini produknya cuma kayak gitu dan kita sendiri harus bikin postingan yang beda gitu dengan produk yang sama. Yes. Paling yang bosan dari situ sih. Terus yang membuat kamu jadi termotivasi buat lebih semangat lagi apa nih maksudnya? Biasanya itu sih karena di postingan aku itu nggak melulu jualan aku doang gitu, kayak gitu. Kadang kita posting aja informasi posting apa gitu. Kirain posting foto-foto pacaran gitu. Enggak ya? Enggak lah, janganlah. Enggak boleh dicampur adukan gitu ya. Bisnis gitu, pacaran gitu ya maksudnya. Benar. Tetap ya udah, misal emang aku di bidang pertanian ya udah gitu, kita posting informasi seputar pertanian aja gitu. Jadi customer sendiri tuh kayak ngunjungin akun kita tuh kayak enggak, aduh ini nih orang jualan lagi gitu. Akhirnya pas kita posting pun jadi langsung di skip gitu. Oh paling jualan lagi gitu. Tapi kalau kayak kita selingin dengan informasi atau apa hal-hal penting, jadi orang tuh juga pertama pasti tertarik juga gitu ngunjungin akun kita. Tapi kan maksudnya akun media online itu kan, jualan online itu kan pasti lain ya, terpisah dengan akun sendiri gitu, atau gabung nih mungkin? Sama aja? Enggak sih kan, akun pribadi sekarang pun lebih enggak, tetap dipisah gitu. Cuma kan sekarang lebih enak kan, soalnya Instagram juga ada akun bisnisnya, Facebook pun kan juga ada, semua udah ada gitu. Nah, mungkin Eva boleh kasih tahu dong ya ke muda-mudi di Cover Radio, akun jualan online-nya apa sih gitu, biar mereka bisa langsung follow gitu. Oh, kalau itu janganlah ya. Kalau maaf banget kalau emang enggak yang sini, maksudnya yang buat jualan gitu. Iya, tapi sama aja Bapak gitu. Kok nggak bisa mohon gitu? Maaf ya. Mohon maaf ya, enggak. Soalnya dari situ ntar ya udah gitulah Bapak emang. Oh gitu, enggak. Ya, jadi enggak minat buat nambah calon customer gitu? Bukan enggak ya, bukan enggak minat, tapi emang sasaran pasarnya beda gitu aja sih Bapak ya mungkin gitu ya. Iya. Ya apalagi bergerak di bidang pertanian ya. Tapi kan Om Putra kali aja nanti Om Putra. Ini kan ada Om Putra nih yang nongkrong nih. Kali aja Om Putra nanti punya keluarga petani gitu yang mungkin butuh sesuatu ya. Kan tinggal bisa langsung kontak aja ke Eva gitu. Itu gimana caranya kalau ada yang mau ngontak gitu? Kontak personnya. Masalahnya kan ada ya beberapa orang gitu yang emang oke untuk beberapa media sosial yang emang gitu dikhususkan untuk pribadi, ya oke lah, ya udah kita ngurus pribadi doang aja gitu. Jadi jangan ada orang, ini orang bisnisnya ini gitu. Jadi apa sih beberapa orang yang kayak gitu, ada juga yang memang kayak gini manfaatin kan buat promosi atau gimana. Untuk akun IG saya yang ini gitu, saya bener-bener pengen itu, ya udah gitu, saya doang gitu aja gitu. Oh gitu aja ya ceritanya ya. Tapi kalau akun pribadi boleh dong ya, kalau ada yang follow boleh dong di follow back gitu ya. Apa? Kalau akun pribadi kalau ada yang follow itu langsung di follow back nggak sih? Aku follow back sih, enggak. Tergantung mungkin ya. Enggak gimana. Tergantung mungkin ya. Siapa dulu gitu yang follow ya. Enggak sih, tetap aku follow back semua sih. Kalau cuma buat follow doang sih tetap di follow back gitu. Oh ya. Paling kalau ntar gimana? Paling ntar kenapa? Paling ntar kalau emang tiba-tiba kalau nge-DM atau gimana yang emang nggak pas di aku gitu, ya udah paling aku blokir gitu doang sih. Jahat ya kamu ya. Jahat ya kamu ya. Apa? Jahat ya kamu ya ternyata. Ya namanya juga orang usaha gitu ya. Kali aja orang lagi usaha gitu.
emang kurang suka aja sih bapak. Oh gitu, nggak suka ya, atau yang suka gimana basa-basi. gitu. Pokoknya kamu pengennya langsung to the point aja gitu ya. Iya jelas, yang jelas-jelas aja gitu sih Oh, yang kayaknya. jelas-jelas aja gitu. Bukan karena sudah ada doi sekarang gitu ya. Apa? Kayaknya omongannya terbatas Iya kan, nih, kalau karena ini nanti mau sekarang kan- diposting nih. Apa? Kayaknya omongannya terbatas ya. intinya sekarang Eva udah setia dong ya. Ya emang dari dulu setia. Oh, dari Bapak. dulu Kalau gitu. Kata-katanya, Kirain kalau kata-katanya sekarang setia gitu, berarti emang saya kemarin nggak setia gitu ya? ya saya mikirnya baru kali ini setia. Ternyata udah dari dulu ya. Setiap kali pacaran pasti setia ya. Setia sih bapak, belum pernah ada gitu kasusnya saya punya pasangan terus ternyata saya belok dengan pasangan yang lain Oh gitu. iya? Kok belum ada ya, dan semoga tidak akan ada gitu karena Iya saya nggak deh. kepikiran sama sekali. Berarti selama ini pacaran kamu yang ditinggalin dong, kamu yang diputusin ya, bukan kamu yang mutusin ya? Ada yang aku mutusin, ada yang aku diputusin sih. Gitu. Lebih dominan Tetap mana sih ada sebenarnya? gitu. Dominan saya yang mutusin sih bapak. Alasannya boleh tahu nggak? Satu alasan aja deh. Suatu alasan karena memang yang sebelum-sebelumnya itu tiap kali punya pasangan, aku sistemnya gini sih. Gimana? Bebas gitu, maksudnya kamu mau punya pacar lagi silahkan asal jujur gitu. Oh iya, boleh punya Jadi pacar lagi, yang sebebas penting itu, jujur. gitu. Tapi kalau udah jujur pasti, kalau udah jujur otomatis langsung diputusin dong. Enggak sih, ya udah aku jalanin Dibiarin aja doang gitu. Kayak gitu jalanin aja gitu, tapi ntar tahu-tahu ternyata ada nemu apa gitu yang emang satu aja kebohongan dia, ya udah Oh putus selesai gitu Dan ya. Mending jujur ya. Udah nggak mau lagi gitu. Asik nih kalau punya pacar kayak gini ya, mending jujur ya. Gue punya pacar lagi gitu. Nggak apa-apa, silakan aja gitu. Ya udah gitu. Tapi kalau misalnya nanti gitu, udah berkeluarga, nanti kalau udah punya hubungan keluarga, maksudnya udah berkeluarga gitu, suami istri, terus suaminya jujur, aku punya istri lagi tuh gimana Eva? Ya kan nggak apa-apa kan, emang tetap nggak apa-apa juga. Pun nggak apa-apa kan nikah lagi ha. Oh my god, ternyata masih ada perempuan yang tersisa ya seperti kamu ya Eva ya. Tapi itu dulu ya bapak ya, gitu, berhubung pasangan sekarang. Ya sama aja bohong gitu kalau itu dulu ya. Sekarang gimana? Udah nggak terima lagi? Berhubung pasangan saya yang sekarang itu benar-benar sudah sangat pas banget di hati saya gitu. Saya Jadi tidak nggak mau boleh berbagi gitu. kalau yang sekarang. Oh berarti ceritanya yang dulu-dulu nggak pas nih, iseng-iseng doang gitu maksudnya? Nggak tahu sih, kayak ya udah gitu, kayak dulu tuh kayak ngejalaninnya itu ya udah gitu doang gitu. Oh berarti dulu cuma sekedar happy fun doang ya? Ya nggak tahu sih, mungkin kayak gitu sih. Tapi Eva, ini si Saka nih, Saka udah kasih komentarnya loh, katanya dia sampai ketawa loh. Coba dengerin kata-katanya. Setiap kali pacaran pasti setia ya. Artinya pacarnya setiap berkali-kali dong ya. Artinya pacarannya berkali-kali dong gitu ya. Setiap kali pacaran. Oh iya, kita garis bawahi setiap kali. Itu artinya kamu udah berkali-kali pacaran dong ya, Eva ya? Berkali-kali, benar. Udah berapa banyak sih Eva? Udah kayak kalau misalnya kita ibaratkan dia barisan para mantan, itu ada berapa banyak barisan itu? Kok jadi gitu ya Bapak ya, kayaknya kalau berapa? Ya kan banyak itu berkali-kali maksudnya. Jadi udah ibaratnya tuh udah kayak barisan para mantan, itu berapa banyak sih kalau boleh tahu ya Pak? Ya intinya berkali-kali sih, udah gitu aja sih. Intinya berkali-kali. Nah gitu. Ini nanti dikomentarin lagi nih sama muda-mudi. Intinya berapa kali itu berkali-kali maksudnya udah banyak banget dong yang nggak terhitung lagi ya? Dihitung sih bisa. Oh dihitung bisa. Ya udah gitu. Berapa dong kalau bisa dihitung? Bisa. Ayo berapa dong kalau bisa dihitung? Pokoknya bisa gitu Bapak, bisa gitu Bapak ya gitu ya. Karena ngomong-ngomong ini ntar podcastnya itu juga kemungkinan di-posting ada yang gitu. kan juga nggak enak gitu Bapak oh, ya. Gitu ya. Nggak enak bicara masa lalu. Juga pribadi saya. Iya gitu. betul-betul. Kalau bicara masa lalu itu memang nggak enak ya Pak ya. Kadang suka ganggu gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kamu? Kalau terganggu sih enggak sih. Berarti selama kamu pacaran, kayaknya yang udah ya udah gitu. Jadi kalau selama kamu pacaran sama cowok kamu yang sekarang, dia pernah nggak sih cerita soal masa lalunya gitu? Cerita sih, kalau aku sama pasanganku yang sekarang emang kayak kita ya udah gitu, kita ketawain bareng aja gitu masa lalu kita gitu. Mau bagaimanapun ya udah masa laluku, masa lalu dia punya dia juga gitu. Ya udah gitu. Nggak ada yang dirahasiain ya?
Sejauh ini enggak sih kayaknya, Wes, semua diomongin sih. mantap ya. Sebelum ke jenjang lebih serius lagi ya, mending mulai dari sekarang harus terbuka dulu ya Eva ya. Emang dari doi sendiri emang dari awal itu emang gitu sih sistem dia gitu, dibicarain dulu semua sama dia gitu. Kalau emang kamu mau dengan masa laluku seperti ini, aku seperti ini gitu, ya udah oke, kita lanjut jalan gitu. Kalau emang enggak ya udah gitu, cukup di sini aja, ya udah kita temenan aja gitu. Ya udah deh kita temenan aja deh gitu ya. Intinya tadi Saka udah typing lagi ya. Kan menurut Saka nih, kan ini semua milik Tuhan. Jadi mau diambil sama Tuhan juga ya gimana gitu. Maksudnya apa sih typingannya Saka nih, termasuk rasa cintanya dia gitu. Ya kalau dibilang kayak gitu ya udah gitu kan, kita seorang hambanya hanya bisa mengusahakan apa yang kita inginkan gitu. Kita usahakan, kita doakan gitu. Kalau emang hasilnya nggak sesuai ya udah gitu, Tuhan pasti ngasih hal yang lebih gitu. Walaupun Tuhan ngambil sesuatu dari kita gitu, pasti untuk digantikan dengan hal yang lebih baik gitu. Wow. Yang penting kan kita ya udah, kita usahain aja gitu. Pokoknya kita usaha aja dulu ya. Kalau dibilang kayak gitu ya udah, semuanya itu titipan semua lah, meskipun pekerjaan kita, harta kita gitu, yang bisa kita lakukan ya udah gitu, kita yang usaha gitu kan. Apapun hasilnya ya udah. Wah, emang sih pokoknya salut deh sama kamu ya Pak ya. Banyak inspirasi yang bisa kita ambil dari obrolan kita malam hari ini dari Eva nih. Ini kayaknya itu sih Om, otaknya kan gara-gara ini tadi nyawa belum balik gitu kan. Tadi nyawa belum ngumpul, jadi masih kalau ngomong masih kenceng gitu, masih bener aja gitu Om. Kalau misalnya aku udah bangunnya tadi 1 atau 2 jam gitu sebelum Om telepon, kayaknya jadi nggak ngobrol serius gitu, ntar malah ngelantar kemana-mana. Tapi gimana Eva dengan tanggapan kamu menurut typingan Om Saka nih ya? Tapi tadi katanya kalau kita bicarain dari awal. Gimana Om? Tapi kalau kita bicarain dari awal katanya yang tadi ya, artinya ada insecurity gitu ya, bahwa kita dan dia nggak bakal menerima pasangan apa adanya gitu kalau dibicarain dari awal. Tergantung pribadinya masing-masing sih. Kan tiap orang punya punya prinsip masing-masing gitu. Kalau menurut aku ya udah gitu, mau gimana lagi, ya udah, masa lalu dia ya udah gitu, masa laluku gitu. Malah ketika dia mau jujur tentang masa lalu dia gitu, seburuk apapun masa lalu dia gitu, dia mau nyeritain ke kita sebagai pasangannya, ya oke, berarti dia udah senyaman itu gitu loh. Bahkan dia nyeritain kejelekan dia pun ya udah gitu loh. Berarti dari situ sih kalau aku makin respect ya ke pasangan gitu. Oke, berarti dia udah senyaman itu gitu, sampai gitu ya? Dia mau ngebuka masa lalu dia gitu. Jadi ini masing-masing orang pasti beda-beda gitu kan ya. Jadi intinya kalau menurut si Eva, dibicarain lebih awal itu lebih bagus gitu daripada nanti belakangan baru tahu ya. Kalau aku sih nggak terlalu ngefek ya, mau dibicarain oke, enggak juga oke gitu. Karena balik lagi gitu. Ya lalu hak kamu gitu. Kalau misal pun gini, memang dia bener-bener emang pengen nutup, ya udah aku bantu dia untuk nggak ngebahas itu gitu. Karena ketika dia mau menutup masa lalunya bener-bener ditutup dan nggak ingin dibahas, itu dia juga usaha banget loh gitu. Jangan sampai lah dengan usaha dia yang seperti itu kita malah kamu pas pacaran ngapain aja sih? Kamu pacaran dulu nggak? Gimana aja, sama siapa aja gitu kan? Makin kasihan ke dianya gitu. Beda cerita kalau emang dia ngebuka gitu kan. Oh, aku dulu seperti ini, punya cerita seperti ini gitu. Harapannya jangan sampai terulang di pasanganku yang sekarang gitu kan. Nah, kalau kayak gitu kan makin enak juga buat kita gitu. Oh, dia punya masa lalu seperti itu gitu. Jangan sampai kita kayak ngulang trauma dia gitu kan. Tapi si Putra sampai saking bangga banget loh sama kamu malam hari ini. Katanya nice personality gitu. Tapi gimana tadi gara-gara bangun tidur doang sih. Tapi gimana kalau dia nggak jujur nih tentang masa lalunya? Kak Eva nggak apa-apa kan? Atau bakal ditanyain gitu kalau dia nggak jujur soal masa lalunya? Dia nggak mau terbuka soal masa lalunya gimana? Gitu. Kalau dia nggak jujur berarti kan intinya dia pengen bener-bener nutup masa lalu dia gitu. Dan mungkin ada beberapa hal atau beberapa alasan yang membuat dia nggak jujur tentang itu gitu. Dan itu nggak masalah. Itu sebagai privasi pasangan dong. Oh, berarti dan itu nggak masalah buat Eva kalau gitu?
Enggak sih Enggak kalau ya? untuk masa lalu ya, Iya. khusus untuk masa Apa lalu sih masa emang lalu itu ya? ya udah Ngapain gitu. sih masa lalu itu dibicarain lagi ya? Ya itu privasi dia gitu, dan kita sebagai pasangan bagaimanapun juga ya harus menghormatin privasi dia dong gitu. Yes, betul banget deh. Kayaknya memang Eva boleh dibilang udah berpengalaman banget deh kalau soal hubungan. Ya tadi kan balik lagi gitu, udah berkali-kali gitu kan pacarannya ya Eva ya. Jadi memang udah fix banget ya. Malam ini kita bisa simpulkan bahwa Eva udah fix banget ya, udah punya banyak mantan gitu ya. Tak terhitung deh pokoknya. Emang kalau punya banyak mantan punya sih banyak. Gimana? Pokoknya tak terhitung lah ya mantannya ya. Kalau melihat dari Masalahnya- pengalamannya gitu. Masalahnya gini Om, dulu sempet bukan salah pemikiran sih, mungkin salah pola pikir ya, salah pola pikir Iya, itu iya, lebih gimana, tepatnya gimana? gitu. Heeh. Jadi kayak pacaran dulu tuh kayak gini loh. Ketika aku jomblo atau free atau aku lagi nggak deket sama siapapun, kalau emang ada orang yang mau deket ya udah oke gitu. Aku kayak ngebuka kesempatan aja gitu, deket gitu kan. Itu dulu ya. Tapi dari pola pikir seperti itu tuh ternyata jadi kayak gini loh. Aku pacaran paling cuma 1-2 paling lama 2 bulan lah katakanlah, putus. Oke, ntar ada baru lagi. Cari lagi yang Jadi baru aku gitu. bisa kayak bisa secepat itu putus, secepat itu juga aku bisa dapat pacar baru lagi gitu. Dan itu maksudnya putusnya itu biasa-biasa aja kan ya perasaannya gitu ya. Nggak sampai apa ya, nggak bisa move Biasa-biasa on lagi doang. gitu ya. Biasa aja ya. Biasa Wow. doang gitu sampai akhirnya beberapa kali terus ada sih pada saat itu temen ngingetin gitu, mending kamu bener-bener free dulu, kayak ngejomblo aja dulu gitu. Jadi sekali dapet tuh cowok yang emang berkualitas gitu, jangan jatuhnya kalau gini kan kayak ngasal doang gitu, kayak ngasal nerima orang gitu kan. Jadi maksud kamu kalau mau dapat yang berkualitas itu rasain dulu jomblo sampai bertahun-tahun kalau bisa gitu. Semakin lama menjomblo Enggak, semakin akan maksudnya merasakan dapat yang berkualitas gitu. Enggak sih, poinnya di jomblo bertahun-tahunnya gitu, tapi bener nyiapin perasaan kita gitu. Jadi kayak nggak ngasal nerima orang gitu sih. Kalau yang dulu kan emang aku akui gitu, emang kayak ya udah gitu, selama aku jomblo kalau ada yang deket gitu emang dia pengen ada hubungan sama aku, ya udah gitu, ya udah ayo kita jalan gitu. Jadi jatuhnya kan kayak ya udah gitu doang, kayak jalanin aja gitu, tapi kan nggak jelas gitu arah hubungannya bakal dibawa kemana gitu kan. Betul banget. Bisa aja gitu aku ngejalaninnya dengan perasaan yang kosong gitu kan. Wow. Eva, waduh, kayaknya seru banget deh ngobrol sama Eva. Tahu nggak Eva, nggak berasa loh udah 30 menit kita podcast malam hari ini. Perasaan lo gimana nih? Perasaan lo gimana nih? Udah jadi bintang tamu nih ceritanya nih di Mendadak Podcast malam hari ini. Ada kesan-kesannya mungkin yang pengen disampaikan dulu? Kaget itu sih pasti ya gitu, baru bangun tidur gitu, baru oh ini Om Deden live gitu kan, baru masuk live-nya nih orang telepon siapa ya gitu, kok bunyi. Iya, dan terus tahu-tahu kok yang ditelepon saya ternyata. Ada kepikiran gak sih bakal dijadiin podcast gitu? Ya nggak kepikiran gitu, makanya ini tadi aku masih telepon itu nggak langsung aku angkat gitu. Ini tadi Om Deden live ini judulnya apa ya gitu, Mendadak Podcast. Iya. Oh pantesan. Iya, kalau misalnya kita kasih tahu dulu baru telepon itu bukan mendadak lagi dong namanya ya, nggak surprise lagi dong pastinya ya. Iya Bapak, ini masalahnya tadi saya niatnya gitu bangun tidur gitu, masuk ke live-nya Bapak gitu sambil dengerin Bapak cuap-cuap kayak gitu. Yes. Itu saya mau sambil chat doi gitu kan ya. Nih orang udah bangun tidur kah atau lagi kerja kah atau gimana gitu. Tadi Jadinya malah si saya doi, cuap-cuap di sini, Bapak. sempat ditelepon juga, cuma dia kayaknya nggak ada respon gitu. Berarti dia sibuk Bapak kalau Iya, jam makanya segini. makanya saya memilih untuk beralih ke pacarnya saja deh, ke ceweknya aja gitu deh, mewakili ya. Oh gitu ya. Ya udah. Nggak bisa ngubungin laki Iya saya betul, kah makanya gitu, terus ceweknya Bapak aja deh, ke bininya saya aja gitu deh yang ya. ditelepon gitu. Diinterogasi gitu kan ya. Oke Pak, sebelum pamit malam hari ini, thank you so much ya. Jadi cuma bisa bilang makasih banyak ya udah ikutan di Mendadak Podcast malam hari ini. Mudah-mudahan kamu senang dengan konten ini dan besok-besok bisa podcast bareng lagi kita di sini ya. Oke siap. Nah, pamit dulu dong, Maaf pamitan ya, dulu dong. Mudi The Cooper, mungkin tadi ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau gimana gitu ya. Mungkin
Ternyata kalau menginspirasi alhamdulillah, kalau emang ada yang jeleknya jangan dipakai gitu ya, kayak ngasal-ngasal nerima orang tadi janganlah dipakai gitu, karena betul. Itu salah banget sih, bener-bener salah sih. Jangan dicontoh ya, itu contoh yang buruk tuh. Tidak untuk dicontoh itu, nanti daripada barisan para mantannya terlalu kebanyakan gitu. Menikmati nggak sih bulan suci Ramadan ini dengan pacaran itu? Menikmatin sekali, sangat menikmati sekali. Sangat gitu. Sangat menikmati. Di mananya kira-kira? Di mananya? Kamu menikmatinya dari sisi yang mana nih? Ya menikmati lah, kita jadi gimana ya? Ya kayak yang aku bilang tadi loh Om, kan emang aku di orang tua udah nggak ada gitu kan ya. Meskipun keluarga pasti keluarga ada gitu kan, tapi kayak orang spesial buat hidup kita tuh kayak udah kosong gitu kan kalau orang tua nggak ada gitu kan. Akhirnya posisinya digantiin sama si doi gitu maksudnya. Nah, gitulah, jadi sekarang sahur udah ada yang nemenin, buka ada yang nemenin gitu. Dibangunin sahur ceritanya nih, sampai ditemenin gitu makan sahurnya. Ditemenin gitu meskipun online jadwal sahurnya beda sejam gitu kan. Oh, yang cepetan gitu, siapa nih? Cepetan maksudnya jadwalnya sini. Jadwalnya siapa yang lebih cepat? Eva atau dia? Punya aku yang lebih cepat. Oh, kamu lebih cepat 1 jam gitu ya. Berarti dia nemenin kamu dulu, habis itu kamu nemenin dia gitu. Enggak sih, tetap dia yang ngimbangin sahurku gitu. Egois ya kamu, dasar perempuan ya, selalu ingin dimengerti ya. Kenapa sih perempuan selalu ingin dimengerti? Eva tolong kasih jawabannya gitu. Saya penasaran banget gitu, pengen tahu. Kenapa sih perempuan itu selalu ingin dimengerti gitu? Aku nggak minta dimengerti kok, karena dia udah mengerti aja sih. Enggak mewakili kaum perempuan maksudnya. Kamu mungkin bisa mewakili kaum Hawa gitu untuk menjawab pertanyaan itu. Kenapa perempuan selalu ingin dimengerti gitu? Alasannya apa nih kira-kira? Kayaknya kalau statement itu sih kayak gimana ya, kalau dibilang perempuan harus dimengerti gitu ya tadi ya. Iya. Kayaknya nggak perempuan doang sih, laki-laki pun sama. Laki-laki tuh sebenarnya juga minta dimengerti gitu. Cuma mereka nggak ada lagunya ya. Mengungkapkannya dengan beda. Cuman karena tidak ada lagunya ya. Yang ada lagunya cuman itu doang. Perempuan ingin dimengerti, nggak ada laki-laki yang mau dimengerti ya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya mereka para laki-laki pun juga sama aja gitu, pengennya dimengerti gitu kan. Yes. Cuma beda bahasa doang sih. Kalau cewek kan gas aja gitu. Kamu tuh nggak gitu. peka ya. Kamu tuh gini ya. Kamu dasar gini perempuan ya. Kalau cowok mah dipendam biasanya mungkin ya. Kayak gitu sih. Menurut aku kalau cewek harus dimengerti gitu, enggak juga gitu. Karena cowok sendiri juga pengennya dingertiin gitu. Jadi saling ngerti aja sih. Jadi penasaran nih Eva, mau tahu kayak gimana sih kalau lo ngasih pengertian buat cowoknya tuh kayak gimana gitu? Ngasih pengertian, ya emang udah sama-sama lo mengerti dia maksudnya ngasih pengertian gimana? Contohnya maksudnya kamu selalu mensupport dia mungkin ya dengan segala aktivitasnya gitu ya? Iya gitu sih, kayaknya emang dari awal sama dia sampai sekarang pun belum pernah berantem juga sih gitu. Sampai ada selisih gimana gitu nggak pernah sih. Jadi makanya pantesan kamu sayang banget sama dia gitu ya, nggak pernah berantem malah ya. Jangan kayak si Putra tiap hari berantem gitu gara-gara ML gitu, mabar gitu. Tiap hari ceweknya katanya mabar gitu, ML. Ya gimana nggak ngeselin ya? Ya udah, Om ciptain sesuatu aja gitu yang bikin dia lebih nyaman sama Om daripada mabarnya gitu. Oh gitu, bikin dia, ajak dia ke pembicaraan yang lain, ke topik yang lain gitu, bawa dia ke suasana yang lain gitu maksudnya. Biar dia lupa. Gitu sih kalau cewek, kalau dia emang gitu. Kalau dia nemu suasana yang benar-benar bikin dia nyaman atau emang benar-benar pas buat dia gitu, bakal ditinggalin aja gitu kayaknya kegiatan yang lain gitu. Sepertinya kamu menganggap bahwa Om Putra ini kayaknya nggak bisa membawa ceweknya ke ke suasana yang baru gitu mungkin. Bukan menganggap gitu sih. Maksudnya coba gitu kan, mencoba gitu. Kita kan ngasih saran aja gitu kan. Yes, betul. Tuh dengerin tuh Om Putra ya. Kalau emang cewek gamers aku juga kurang tahu sih.
Kalau kamu di sisi lain kamu misalnya Tapi mengalami apa yang dirasakan Om Putra gitu, misalnya kalau kamu ngerasain hal yang sama gitu, tapi dibalik cowok lo yang malah suka main game gitu, jadi gamers gitu. Nah, apa tips Doi and trick nge-game kamu kok. gitu? Oh, doi nge-game. Dan lo gimana? Doi nge-game. Lo support Ya atau udah gimana gitu, nih? pokoknya syaratnya aku harus tidur dulu gitu baru dia boleh nge-game. Itu dengerin tuh dikasih solusi tuh Om Putra. Yang penting udah nggak bareng lagi ceritanya kayak gitu. Yang satu udah tidur, silakan kalau mau beraktivitas yang lain ya. Sama dikomunikasiin aja sih, kadang pas dia emang lagi free gitu biasanya dia bilang gitu, aku Iya. dulu ya atau gimana gitu. Dikomunikasiin aja sih. Hal-hal kayak gitu nggak usah dijadiin kayak maksudnya bahan buat berantem atau bahan yang buat nggak pas di hubungan gitu. Oke, balik lagi intinya berarti komunikasi ya. Halo, Halo, Om, aku kok denger sesuatu ya? dengar apa? Om, itu tadi suara apa, Om? Orang teriak gitu. Heeh. Oh, itu teman di Itu luar, teman di luar lagi main game juga gitu. Kaget ya. Mereka juga lagi mabar tuh di depan, jadi makanya ribut juga gitu sampai teriak-teriak. Iya kan, jadi yang di sini merinding, bapak saya di rumah sendirian gitu kan ya. Coba deh Tahu-tahu kamu ada noleh orang ke belakang teriak-teriak. gitu. Saya lagi rebahan gitu. Oh, rebahan. Jadi nolehnya kanan kiri. Nggak mungkin noleh ke belakang ya. Tengkurap Nggak dong bisa namanya. ke belakang. Ya udah Eva, Ya gitu aja sih Om Putra. thank you banget deh buat Tadi Eva kok. ya. Udah ngobrol-ngobrol ya. Sekali lagi nanti podcastnya kita izin biar diposting nantinya ya Eva ya. Oke, siap. Oke. Cuma tadi ya Om ya. Apa yang mana? Yang Ada pesannya? THR jangan lupa di skip ya. THR-nya jangan lupa di sensor Kenapa? gitu. Tit, Kenapa gitu. harus disensor gitu? Ada yang salah dengan Jangan. THR, nggak ada yang salah kan? Tapi kan THR-nya tadi aku plesetin Om. Oh gitu. Tunangan hari raya nggak apa-apa, itu plesetan yang bagus sih. Itu bukan plesetan sebenarnya, lebih ke nyindir sih sebenarnya. Sindiran Makanya gitu. gini, iya itulah Om gitu. Oh, Doi saya khawatirnya. juga kenal Bapak gitu. Oh iya nggak masalah, santai aja Eva ya. Doi pasti malah ketawa-ketawa kok kalau dengerin yang kayak gitu pasti ya. Iya sih, mungkin gitu, orangnya juga santai doang sih orangnya. Eva, makasih banyak ya Eva ya. Yaudah buat muda-mudi The Cooper, selamat malam ya, selamat begadang gitu. Yes. Buat Om Putra, langgeng-langgeng ya sama pasangannya. Siapa Om Putra? Iya dong, kan kemarin itu Om Putra gitu kan yang dibahas-bahas itu sambil bucinannya ngedengerin lagu-lagu yang di-play sama Om Deden itu kan. Iya betul. Dia mah sekarang super bucin deh sekarang. Apa? Dia sekarang udah bucinan memang. Iya, sekarang jadi begadang-begadang terus. Biasanya jam 10 malam udah tidur, sekarang Iya, belum iya. tidur. Eva, thank you Ya Eva udah, ya. buat muda-mudi The Cooper, makasih banyak ya. Yoi. Selamat malam. Malam Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.